Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Usi nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma aidan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu. Allahumma inni a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta antudillani antal hayyul ladzi la yamutu wal jinnu wal unsu yamutu. Muttafaqun alaih. Hadirin wal hadirat, ibu-ibu maupun mustami'in wal mustami'at yang berada di rumah yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang saya hormati pimpinan Majelis Taklim kaum ibu Masjid As-Salam Blok TU Bumi Anggrek Bekasi beserta seluruh stafnya. Yang saya hormati Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami As-Salam beserta seluruh stafnya, orang-orang tua kami, guru-guru kami, wabil khusus yang hadir pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita semua diberkati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat umur panjang, nikmat sehat walafiat, nikmat iman dan juga nikmat Islam. Terasa enggak, Bu? Terasa? Benar? Nikmat Islam terasa sekarang ini?
Apa Islam, Bu? Nanti kita bahas. Islam itu berserah diri. Di luar kelihatan mendung tuh. Kalau orang nggak berserah diri, aduh ntar kita ngaji, gimana nih pulangnya? Berserah diri aja mau apa? Tapi berserah diri bukan berarti kita tanpa ikhtiar. Kudu bawa taib. Mudah-mudahan sore hari ini kita berkumpul di tempat yang mubarakah ini, mudah-mudahan mendatangkan ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Shalawat ma'assalam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan alam, manusia pilihan yang senantiasa membimbing kita menuju jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang insyaallah sore hari ini kita akan membahas hadis yang ke-75 atau hadis yang kedua dari bab al-yakin wa tawakkul. Ibu-ibu jamaah sekalian yang berbahagia, kaif halukum? Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan. Sebelum saya melanjutkan pembahasan, kita udah mendengar kabar seperti para sahabat beserta Rasul mendengar kabar yang sama, mungkin jauh lebih menakutkan waktu itu. Apa kabar yang menakutkan buat kita? Megatrust tinggal menunggu waktu. Takut, Bu? Manusiawi. Kalau takut berarti manusiawi. Sebab tidak ada satu orang pun yang siap kehilangan. Karena begitu dahsyatnya perkiraan jika terjadi megatrust, pertemuan lempeng bumi yang akhirnya menimbulkan patahan. Nah, patahan itu akhirnya bikin gempa di titik di mana terjadinya pusat gempa tersebut. Ya, kalau di laut kemungkinan akan terjadi tsunami, dan tsunami ini kemungkinan lebih besar dibanding waktu 2004. Nah, sebetulnya peringatan itu sudah dirasakan oleh kita, bangsa Indonesia. Kita doakan ya saudara-saudara kita yang ada di Aceh, yang ada di Sumatera Utara, yang ada di Sumatera Barat. Mereka yang selamat dari musibah bencana alam, banjir bandang dan tanah longsor, kita doakan mudah-mudahan fisik mereka semua dikuatkan sama Allah ya. Kebayang sama kita tinggal di pengungsian gimana, apalagi musim hujan kayak gini. Yang hilang mudah-mudahan segera Allah temukan, dan yang telah kembali kepada Allah mudah-mudahan Allah limpahkan maghfirah. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Allah tempatkan di sisi yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Ibu jamaah sekalian yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, baik, kita masuk ke pembahasan. Qala al-musannif rahimahullah wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Imam An-Nawawi rahimahullah memberikan sebuah hadis kepada kita, hadis yang kedua dari bab al-yakin wa tawakkul. Setelah kemarin kita membahas habis hakikat atau makna dari yakin dan tawakal. Sekali lagi saya jelaskan, yakin itu berarti tidak ada lagi keraguan. Kalau masih ragu berarti belum yakin. Sementara tawakal itu buah dari keyakinan. Jadi nggak akan yakin orang, nggak akan tawakal orang, nggak akan percaya orang kalau nggak yakin.
Nah, sekarang kita akan bahas hadis yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi keduanya. Masih ingat kan Bu? Kalau kita baca hadis tentang Ali bin Abbasin berarti bukan radhiyallahu anhu, tapi radhiyallahu anhuma, dua orang. Karena bin Abbas ini adalah putra dari Abbas. Siapa putra Sayyidina Abbas? Abdullah. Sayyidina Abbas ini adalah paman Rasulullah, dan anak pamannya berarti sepupu. Nah, yang meriwayatkan hadis ini adalah sepupu Rasulullah yang bernama Abdullah. Karena Abdullah putra dari Abbas, maka Sayyidina Abbas ketela anak, kata orang Bekasi. Ibu misalnya punya anak pertama namanya Reza, jadi panggilannya siapa? Mama Reza. Sama Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu punya putra bernama Abdullah radhiyallahu anhu. Nah, yang meriwayatkan hadis ini anak dari Ibnu Abbas, berarti Abdullah. Makanya saat kita menyatakan An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhoi keduanya. Aidan, lagi, karena yang pertama kemarin udah ya, hadis pertama itu menyatakan uridat alayyal umam, itu yang dari Ibnu Abbas juga, berarti ini yang kedua dari Ibnu Abbas, makanya dibilang aidan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu, beliau berdoa, beliau berkata dalam doanya, Allahumma laka aslamtu. Sebetulnya bisa aja artikel diubah, Allahumma aslamtu laka. Ini membedakan kepada kita bahwa makna dari kalimat ini itu mengkhususkan hanya kepadamu. Kepadamu di sini siapa? Allah. Jadi kenapa lakanya disebut duluan, jar wal majrurnya disebut duluan? Bisa aja kita bilang Allahumma aslamtu laka wa amantu bika. Tapi di sini artikelnya menyatakan Allahumma laka aslamtu wa bika amantu. Ingat nih, ini doa menjelang tidur. Jadi kalau mau tidur baca ini. Ini Rasulullah yang ngajarin. Jangan mau tidur, biasanya tidurnya di depan TV. Nonton sinetron, niatnya nonton sinetron, tapi akhirnya sinetron yang nonton kita. Enggak baca doa lagi, langsung pulas. Udah cerita sinetron masuk ke alam bawah sadar kita, ngimpi dan ngigo terus dah. Na'udzubillah. Yang diajarkan oleh Islam melalui Rasulullah, beliau senantiasa berdoa menjelang tidurnya. Bukan Allahumma laka sumtu, ntar kita tukar Allahumma laka aslamtu. Kan hampir mirip kan, Allahumma laka sumtu wa bika amantu, gitu kan. Itu bentar lagi. Bentar lagi teman-teman kayaknya udah gak sabar mau puasa nih. Doa apa itu dah? Menjelang, ya, doa menjelang buka puasa. Menjelang, setelah, ya, doa setelah berbuka puasa. Allahumma laka aslamtu. Ya Allah, hanya kepadamu lah saya berserah diri. Jadi Islam itu artinya berserah.
Makanya orang Islam harusnya mencerminkan pengakuan keislamannya. Saat Allah memerintahkan suatu kewajiban yang harus kita jalani, jangan protes. Sebab hakikat dari Islam itu sendiri artinya adalah berserah diri. Allahumma laka aslamtu, ya Allah, hanya kepadamu lah aku berserah diri. Apa yang kamu perintahkan akan saya kerjakan. Apa yang kamu larang akan saya tinggalkan. Bahkan saat hak prerogatifmu berlaku untuk kami, ketetapanmu berlaku untuk kami, saya pun pasrah diri. Walaupun katanya bentar lagi akan ada megatrust, maka kita berserah diri kepada Allah. Karena pada hakikatnya kita ini milik siapa? Milik Allah. Yang terjadi, yang katanya akan terjadi itu pun ketetapan siapa? Ketetapan Allah. Jadi kalau jadi orang Islam itu hidupnya sebetulnya nggak perlu khawatir. Kita jangan terlalu khawatir, aduh nanti gimana ya, aduh masa depannya nanti gimana ya. Yang bikin kita capek itu karena kita memikirkan sesuatu yang sudah diatur oleh Allah. Harusnya fokus kita itu kepada akhirat. Gimana nih akhirat kita? Ya, gimana nih akhirat kita yang menjadi tanggung jawab pribadi? Bahwa akhirat itu perjalanan yang sangat jauh. Itu memerlukan bekal yang banyak. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-kais man dana nafsahu wa amil lima ba'dal maut. Kalau kita cerdas, kata Rasulullah, orang yang cerdas itu orang yang senantiasa berpikirnya kehidupan setelah kematian kita nanti. Kalau yang ada di dunia ini semuanya sudah Allah atur. Tinggal bagaimana kita mengisi dan menggunakan apa yang telah Allah siapkan buat kita di dunia untuk menjadi ladang buat akhirat kita. Jadi makna Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan kepada kita bahwa seharusnya begitulah kehidupan orang Islam. Dia berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Allahumma laka aslamtu. Kalau semuanya serba kita pikirin, ini gimana besok? Duit tinggal 5.000, besok mau masak apa? Semuanya dipikirin. Padahal nanti di pembahasan lanjutan ada akidah burung. Kita suruh belajar sama burung. Burung itu hewan yang tidak punya akal. Makanya nanti berserah diri itu bukan berarti kita, ibu sakit ya, ayo kita berobat tuh, kita ke dokter. Enggak, saya mah pasrah, menyerahkan diri kepada Allah. Terserah Allah, mau sakit-sakit, mau sehat-sehat. Lah, pasrah itu bukan berarti tanpa usaha. Pasrah itu kita yakini bahwa innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak akan merubah nasib kita kalau kitanya aja nggak mau merubah. Jadi jangan bilang kita berserah diri, terserah Allah. Itu masalah sendiri. Udah tahu hujan petir, Bu, enggak nunggu hujan dulu, nanti kita istirahat dulu di sini. Enggak, saya mah pasrah sama Allah.
Bukan begitu berserah dirinya, ya. Nah, makanya di sini Rasulullah mengajarkan kepada kita, Allahumma laka aslamtu. Bu, Ibu percaya nggak kalau Rasulullah itu udah maksum, udah dijaga, dijamin sama Allah. Jangankan dunianya, akhiratnya saja, surganya saja sudah dijamin. Tapi beliau tetap berdoa. Kenapa? Karena doa itu mukhul ibadah. Doa itu intinya ibadah. Kata Rasulullah, emang nggak boleh saya beribadah? Rasulullah yang udah maksum saja tetap berdoa kepada Allah sebagai bentuk penyerahan diri yang bulat kepada Allah. Kita dunia belum dijamin, apalagi akhirat. Kayaknya tenang banget kita. Dosa masih numpuk, tidur pules. Maksiat masih kita jalanin, tapi kita nggak punya rasa malu sama Allah. Kayaknya hidup kita itu terbalik. Harusnya saat kita masih bergelimang dosa, kita takut kalau Allah memanggil kita. Apa yang menjadi bekal kita kembali kepada Allah kalau Allah ambil saya saat ini? Nah, oleh karenanya nanti diamalkan ya Bu ya. Doa ini diamalkan. Jangan cuma dibaca saat kita ngaji hari ini aja. Allahumma laka aslamtu. Ntar ada negatif. Allahumma laka aslamtu. Oh, besok akan ada gempa bumi. Allahumma laka aslamtu. Ya Allah, kepadamu aku berserah diri. Mau kemana lagi saya juga gak tahu. Gempanya di mana, kan baru prediksi. Gempanya terjadi di, ya kita nggak tahu lah apa itu di laut atau di darat. Kita naik ke tempat tinggi, tempat tingginya longsor. Ya kena juga dong. Kita kan nggak tahu. Nah, oleh karena itu, makanya kita berserah diri kepada Zat yang tidak pernah mati, Zat yang maha tahu segala-galanya. Wabika amantu. Nah, berarti Allahumma laka aslamtu. Di sini berserah diri dari hal-hal yang lahiriah. Wabika amantu, berserah diri juga kepada hal-hal yang sifatnya batiniah. Karena Islam itu sebagaimana kita tahu, rukun Islam itu semua kan amal ibadahnya fisik. Sholat fisik, rukun Islamnya coba. Puasa lahiriah semua kan. Beda dengan amantu, meyakini keberadaan Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitabnya. Itu kan namanya iman abstrak, berarti batiniah. Jadi saat kita berserah, jangan cuma ngomong doang. Lahir batin. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu. Kadang kita kan cuma di mulut doang ya Bu ya. Cuma di mulut doang. Yakin? Yakin. Begitu gempa datang, aduh gimana ini? Aduh. Nah katanya udah yakin, udah berserah diri. Udah berserah diri, udah. Persiapkan dulu semuanya untuk menghadapi sesuatu yang mungkin akan terjadi. Nah setelah itu, makanya nanti tawakal, nanti kita bahas ya. Wa 'alaika tawakkaltu, dan kepadamu lah aku bertawakal. Minta pertolongannya hanya kepada Allah. Ini harusnya dilakukan oleh kita yang mengaku orang Islam dan beriman kepada Allah, bahwa nggak ada yang lain buat kita kecuali laka, bagimu ya Allah, hanya kepada Allah. Wa ilaika anabtu, dan kepadamu juga aku kembali. Aku kembali ini berarti aku bertaubat, aku mohon ampun. Bu, ada yang maha mengampuni selain Allah?
Hanya Allah yang Maha Pengampun. Hanya Allah yang Maha Pengampun atas segala dosa-dosa kita. Makanya kita banyakin sebelum kita tidur, biar tidur kita ini indah, biar tidur kita berkualitas, biar tidur kita dijaga. Pernah nggak kita berpikir, bagaimana mungkin saat kita tidur kan berarti jiwa kita. Terus siapa sih yang menjaga paru-paru kita untuk terus bisa tetap bernafas? Bagaimana jantung kita tetap berdetak walaupun kitanya di alam bawah sadar? Itu semua karena kita berserah diri harusnya. Itu udah digambarkan nama Allah. Emang kamu bisa apa? Saat kamu tidur emang kamu bisa ngapain dengan jantungmu, dengan paru-parumu? Semua itu karena Allah. Nah makanya sekarang kita makin sadar harusnya dengan kenyataan yang ada pada diri kita. Kita ini la haula wala quwwata, nggak ada kuat daya dan upaya kita kecuali Allah. Nah, bicara tawakal biasanya memang ini terjadi pada kita yang pas-pasan. Beda dengan saat mungkin kita lagi punya, atau mungkin kita teman atau saudara orang pun punya. Nih gimana besok nih maulid, atau gimana nih besok acara kita? Tenang, ada ibu. Nah kita bertawakalnya sama siapa tuh? Sering gak gitu kita? Makanya saya bilang tawakal kita harusnya lahir batin. Jangan bergantung kepada makhluk. Karena seringkali rasa kecewa itu datang karena salah menempatkan harapan, salah tempat bergantung, salah bertawakal. Harusnya wa'alaika atau wa'alaika tawakkaltu. Hanya kepada Allah lah kita menggantungkan segala sesuatu. Paham ya? Jadi besok jangan lagi menggantungkan kepada makhluk. Dulu ada orang kaya donatur. Bahkan boleh dibilang saking donaturnya dia membagi-bagikan ya setiap setiap menjelang Idul Fitri bagi-bagi THR gitu kan, karena beliau memang orang yang dermawan. Bahkan ada di antara merbotnya, ustadznya yang didaftarkan haji. Waktu itu ya santai-santai aja, tapi begitu pas mendengar kabar si donatur tersebut dipanggil oleh Allah, mulailah, aduh gimana nih besok lebaran nih, nggak ada yang ngasih THR lagi nih. Aduh gimana nih besok pas pelunasan haji. Di sini terlihat tergambar. Makanya Islam mengajarkan hendaknya kita ini bertawakal hanya kepada Allah, jangan kepada yang lain. Wa bika khasamtu, dan kepadamu khasamtu ini sebetulnya kami berselisih. Jadi kita berperang kepada musuh-musuh Allah itu karena Allah. Kita cinta seseorang karena Allah, begitupun kita benci seseorang karena Allah. Beda dengan kita. Kalau kita benci seseorang karena diukur dengan kebutuhan. Saat orang tersebut tidak memberikan kemudahan buat kita benci sama dia. Beda dengan Rasul dan para sahabat dulu. Beliau berdoa, wa bika khasamtu, dan kami itu berselisih, berperang karenamu ya Rabb, karena berperang melawan musuh-musuh. Jadi orang-orang dulu ini nggak pernah takut dengan kehidupannya, karena yang mereka bela adalah agama Allah. Beda dengan orang sekarang, mereka demo itu karena membela kepentingan.
Saat beradu kepentingan, maka kepentingan yang paling tinggi itulah yang menang. Nah, satu sisi keadilan itu tidak akan tercapai. Nah, oleh karenanya kita diperintahkan untuk berlindung hanya kepada Allah. Allahumma inni a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta antudillani. Di sini dinyatakan ya Allah, saya mohon perlindungan dengan bertawassul kepada kemuliaan-Mu. Dari Engkau sesatkan, ya, tiada sesembahan kecuali Engkau, dan dari apapun yang dapat menyesatkan kehidupanku. Jadi kita sekali lagi disuruh berlindung, diajarkan kepada kita untuk mohon perlindungan kepada Allah. Perlindungan dengan bertawassul kepada asma-Nya yang begitu mulia, yang maha kuat. Jadi kalau kita misalnya ditakut-takutin, jadi nanti di hadis yang berikutnya ini dijelaskan juga, saat kita menghadapi ketakutan, makanya kita harus berserah diri kepada Allah. Karena kita memang gak punya daya dan upaya. Dengan asma Allah, Al-Qahhar yang maha perkasa, Al-Hayyu yang maha menghidupkan, Al-Maut yang maha mematikan, Yuhyi wa Yumit, maha menghidupkan dan maha mematikan, kita mohon kepadanya. Engkau yang maha menghidupkan, ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu. Hidupkanlah saya dalam keadaan mulia. Tapi kalau memang aku harus mati, ya Rabb, matikanlah aku dalam keadaan mulia, atau mati dalam keadaan syahid. Nah, oleh karenanya sekali lagi, nggak ada ya Bu ya, nggak ada manusia yang kuat di dunia ini, nggak ada. Semuanya kekuatan hanyalah milik Allah. Nggak ada yang kaya di dunia ini, semua sedang dikayakan. Nggak ada yang kuat kecuali dikuatkan. Coba deh, dia mah kuat banget itu enggak. Sebetulnya dia rapuh. Hanya saja Allah memeluk jiwanya dengan Rahman dan Rahimnya, hingga dia kuat menghadapi musibah yang boleh dibilang mungkin kalau menimpa kita itu bikin kita sedih. Jadi dikuatkan. Makanya kita mohon atas asma-Nya, bertawassul kepada nama-nama Allah yang serba maha itu, kita bertawassul. Kalau misalnya kita butuh harta, ya Ghaniyu yang maha kaya, berikanlah kepada kami rezeki ya Rabb. Jadi kita bertawassul, kita puji asma Allah yang mulia itu, yang serba maha itu, agar kita mendapatkan perlindungan dan apa yang kita harapkan. Nah, oleh karenanya kita sekali lagi diperintahkan untuk berlindung kepada Allah, termasuk dari sesuatu yang menyesatkan. Kita ini manusia yang bodoh. Kalau kita dinyatakan bodoh, kita bodoh. Hanya karena sesuatu Allah bisa butakan, Allah bisa bodohkan kita, Allah bisa sesatkan kita dalam kehidupan ini. Enggak sedikit kok orang yang secara keilmuannya dia tinggi, tapi karena Allah menghendaki kesesatan atasnya, makanya kita ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita mohon kepada Allah perlindungan di situ. Jadi sekali lagi, di bab
Al-yakin wa tawakkuli ini kita tidak diminta untuk menjadi yang kuat, enggak. Karena memang kita tahu, Allah tahu kita ini enggak kuat. Kita cuma disuruh percaya, yakin dulu. Yakin apapun yang terjadi. Makanya ini termasuk membahas tentang tatoyur. Tahu tatoyur, Bu? Tatoyur itu percaya kepada tanggal 13. Angka 13 tuh angka apa tuh? Angka sial. Kalau ada suara itu tatoyur namanya. Percaya kepada kabar-kabar yang belum tentu kebenaran, kabar buruk. Mimpi digigit ular dan banyak lagi. Tidak, la haula wa la quwwata illa billah. Wa 'alaika tawakkaltu, bilang aja ya Rabb, kepadamu aku bertawakal. Jadi jangan lagi kita disesatkan oleh hal-hal yang kayak gitu. Hati-hati tanggal 26. Ada apa dengan tanggal 26? Kalau memang ajal kita sampai, ya sampai. Kalau belum, ya belum. Makanya tidak ada ketawa. Rasulullah benar-benar ngasih contoh tawakal yang benar-benar, ya. Rasulullah betul-betul memberi contoh saat beliau dihunus pedang oleh seorang kafir. Siapa yang akan menghalangi aku untuk membunuhmu, wahai Muhammad? Kalau kita digituin, kita udah gemeter duluan itu. Tapi karena Rasulullah, beliau yakin, beliau tawakalnya sama Allah, Allah yang akan melindungi aku. Beliau begitu yakin. Nah, oleh karena itu, nggak ada tawakal, nggak ada cerita tawakal tanpa keyakinan. Makanya yakin dulu, iman dulu biar benar, sampai akhirnya kita mendapatkan keyakinan. Sehingga tatkala yakin itu dari mulai hakul yakin, ilmu yakin, sampai ainul yakin, baru kita akan sampai. Ya udah, kalau memang sudah kayak gitu kenyataannya, kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjut. Kenapa kita harus bertawakal kepada Allah? Karena Allah Antal hayyul ladzi la yamut. Karena Allah itu engkaulah yang maha hidup dan tidak akan pernah mati. Tadi yang saya contohkan, saat kita bergantung kepada makhluk itu mati nggak? Mati. Gimana besok jalan-jalan? Tenang, ada ibu bos. Ibu bosnya sakit atau kemungkinan dia, ya gimana dong, nggak enak, dia lagi sakit, masa saya ngomong sih? Kayak nggak punya rasa aja, kayak nggak punya empati aja kita. Orang lagi sakit kita minta duit. Tapi gimana terus? Wah ribet. Itu karena kita menggantungkan kepada makhluk. Apalagi jelas-jelas makhluk itu pasti, karena setiap makhluk itu pasti punya batasan, dan batasannya itu adalah al-maut, kematian. Wal jinnu wal insu, termasuk jin dan manusia itu yamutun, mereka itu mati. Jadi nggak ada alasan buat kita bergantung kecuali hanya kepada Allah. Nggak ada, sekali lagi nggak ada. Kalau kita lakukan maka siap-siaplah kita kecewa.
Pasti kita akan kecewa. Makanya sekali lagi, seringkali kecewa itu karena kita salah bergantung, salah menempatkan diri kepada siapa harusnya kita bergantung. Jadi sekali lagi, Islam mengajarkan di bab yakin dan tawakal ini jangan sampai kita salah. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin benar-benar memberi pemahaman dari hadis arba'in ini, bahwa jika Rasulullah aja tiap malam berdoa untuk penyerahan dirinya, baik secara lahir maupun secara batin, bahkan beliau pun bertawakal. Ingat, tawakal itu bukan hanya di akhir amal. Kadang kita ngomong gini, nih ya, nih kita udah kita usahain nih. Nah sekarang kita serahin sama Allah. Bukan begitu. Tawakal itu bukan hanya di akhir. Tawakal itu dari awal, saat proses, dan setelah amal kita lakukan, setelah perbuatan kita lakukan. Contoh, kita mau berangkat mencari nafkah, bekerja ke kantor. Dari rumah kita mau berangkat, kita udah bertawakal kepada Allah melalui doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi amantu billahi. Bismillahi tawajjahtu lillahi. Bismillahi i'tasamtu billahi. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula. Itu sempurnanya. Kalau minimal, kalau nggak hafal Bismillahi amantu billahi, Bismillah tawajjahtu lillahi, bisa udah Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Artinya sejak awal proses kita berikhtiar itu sudah kita pasrahkan, sudah kita gantungkan kepada Allah. Dan siapa saja yang membaca doa Bismillahi tawakkaltu 'alallah saat dia memulai sebuah ikhtiar, maka Allah akan mencukupkan ikhtiarnya. Pahami Bu? Bu? Jadi jangan lagi udah nggak salah, usaha yang benar, tapi tidak berserah kepada Allah. Itu stres nantinya. Yang ada apa? Stres. Dari awal udah kita Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Siapa saja yang udah melazimkan doa itu sebelum dia berkendara atau keluar rumah, biasanya kalau dia lupa nih karena udah biasa gitu, dia lupa karena mungkin buru-buru atau mungkin sesuatu yang urgent terjadi gitu. Itu hatinya malah nggak tenang, dia nyetir nggak tenang. Duh, ada apa nih ya? Kayaknya gimana gersang? Berhenti dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Saya serahkan dulu semua. Nah, kalau udah kita serahkan, baru jalan. Itu ada ketenangan biasanya. Ya, makanya sekali lagi, tawakal itu bukan hanya setelah ikhtiar. Dari awal kita sudah berserah diri kepada Allah, sudah bertawakal kepada Allah, dan prosesnya pun kita serahkan pada Allah semua. Hingga akhirnya setelah kita selesai mengerjakan ikhtiar, mengerjakan kewajiban, baru hasilnya bulat-bulat juga kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjut ke hadis berikutnya. Sebentar ya. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma aidan, masih dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala hasbunallahu wa ni'mal wakil. Qalaha Ibrahimu sallallahu alaihi wasallam hina ulqiya finnar, wa qalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hina qalu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana
wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Rawahul Bukhari. Wa fi riwayatin lahu an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala kana akhir qawli Ibrahim sallallahu alaihi wasallam hina ulqiya fin nari hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Beda domir di sini ya Bu ya. Domir itu kata ganti. Kalau biasanya untuk pribadi, misalnya maaf saya berdoa secara pribadi, saya bacanya hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Tapi kalau misalnya saya memimpin doa, ibu tinggal mengamini, maka domirnya itu kami kan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nah, di sini kita lihat ya Bu, masih dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pula berkata, lafaz hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup Allah itu sebagai penolong kita, dan dialah sebaik-baik yang tempat kita berserah ya, tempat kita bergantung. Yang dibaca oleh Nabi Allah Ibrahim juga dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih, makanya sekali lagi para rasul itu mengajarkan kita bertawakal. Kenapa kita jadi sotoy gitu loh? Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bertawakal. Kita tahu kan kisah tentang Nabi Allah Ibrahim yang dibakar hidup-hidup oleh kaumnya, oleh Raja Namrud ya, saat beliau menghancurkan berhala-berhala Namrud, menyisakan satu berhala yang paling besar. Akhirnya Raja Namrud memerintahkan kaumnya untuk mengumpulkan kayu bakar dan menyalakannya besar seperti api unggun. Saat ketapel alat lontar untuk melempar Nabi Ibrahim menuju ke api unggun yang begitu besar, karena saking besarnya mereka nggak sanggup mendekat, makanya dilontar Nabi Ibrahim itu dari ketapel. Apa yang dikatakan oleh beliau? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ini mengajarkan kepada kita bahwa kita disuruh berserah kepada Allah. Ini kadang-kadang, begitupun Rasulullah ya Bu ya, kita percepat karena ada menung juga. Begitupun Rasulullah saat kita tahu kan, walaupun perang Uhud ini cuma 1 hari, di hari Sabtu tanggal 3 Syawal tahun ketiga Hijriah. Walaupun cuma 1 hari, tapi ayatnya sampai 80 Allah memberikan komentar. Dari surah Ali Imran ayat 121 sampai 200. Ya, walaupun boleh dibilang kita nggak mengatakan bahwa umat Islam kalah, tapi secara strategi memang kalah dalam jumlah. Awalnya yang berangkat ke medan perang itu 1.000 orang melawan 3.000 kaum kafir Quraisy Mekah, tapi orang-orang munafik pun membelot dan memprovokasi pasukan. Akhirnya dari 1.300 kembali. Ngapain kita? Allah Rasul itu pembohong, gak menjanjikan apapun tentang masa depan kita. Beda kan tawakalnya Bu. Kalau orang munafik itu selalu mengukurnya dengan otaknya, dengan apa yang bisa dilihat oleh mata kepalanya. Beda dengan orang yang beriman kepada Allah, mereka mengukurnya dengan keimanan. Maka saat selesai perang Uhud, kita tahu diantaranya adalah 70 syuhada, syahid pada medan perang. Bahkan Rasulullah pun terluka. Di saat seperti itu, orang kafir, orang munafik itu bilang, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Lihat no, orang-orang kafir udah kumpul lagi mau nyerang kamu. Di tengah kondisi yang amburadul, di tengah kesedihan Rasulullah,
yang ditinggal oleh pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu an. Beliau mendengar kabar kalau orang kafir Quraisy Mekah ini siap menyerbu kembali dengan pasukan yang lebih besar. Maka beliau pun berujar, hasbunallah wa ni'mal. Dan itu menimbulkan apa di sini? Fazadahum imanan. Mereka imannya makin bertambah. Oh, ini janji Allah. Malah dia bilang, kalau orang yang beriman itu bilang, ini ternyata lagi dibuktikan bahwa Allah pernah berjanji kepada kita, dan ini Allah tunjukkan. Sekarang bagaimana kita? Apakah kita mau yakin atau kita mau ikut orang-orang munafik tersebut? Makanya Rasulullah bilang hasbunallah wa ni'mal wakil. Artinya, maksudnya, jika Rasulullah dan para nabi lainnya itu berserah kepada Allah, berserah diri kepada Allah, harusnya kita yang tidak mengerti apapun, yang tidak punya jaminan apapun dari Allah, harusnya penyerahan diri kita makin bulat. Tapi kita seringkali bilang begini, hei, jangan bawa-bawa nama Allah dalam urusan ini ya. Keren gak tuh? Orang-orang Rasulullah ngajari kita bertawakal kepada Allah. Kita mau bilang jangan bawa-bawa nama Allah, malah Allah kita jauhin. Harusnya saat kita melibatkan Allah, makanya kita kadang emang seringkali mengukur kemampuan kita dengan mengukur mimpi kita dengan kemampuan, emang nggak salah. Tapi bagi orang yang beriman kepada Allah, harusnya kita mengukur dengan kekuasaannya. Boleh kita bercita-cita setinggi langit, karena kita yakin Allah itu Rahman dan Rahim. Dan Allah sendiri menjanjikan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Bagaimana mungkin saya bisa berubah kalau sayanya nggak mau berubah? Maka saya berubah bersama Allah. Nggak ada yang nggak mungkin kalau saya menyertakan Allah dalam urusan saya, dalam cita-cita saya. Kita malah sebaliknya, jangan bawa-bawa nama Allah. Emang bisa apa tanpa Allah kita? Jalan aja kita, kalau Allah ambil kaki kita, sehat kaki kita bisa jalan. Mula-mula-mulanya. Jadi jangan lagi ngomong begitu ya Bu ya. Jangan lagi ngomong begitu. Rasul sama para nabi lainnya pun bertawakal Allah. Lihatlah bagaimana Allah turun tangan kalau kita udah bertawakal kepadanya. Begitu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berkata hasbunallah wa ni'mal wakil. Bahkan di sini pada artikel yang lainnya Ibnu Abbas menyatakan hina ulqiya finnari hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Nabi Ibrahim berkata hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Apa yang tertera? Ya naru kuni bardaw wassalaman ala Ibrahim. Lihat Bu, lihat kalau kita berserah diri bulat-bulat kepada Allah. Enggak ada yang enggak mungkin buat Allah. Enggak ada yang sangat besar di hadapan Allah, dan enggak ada yang paling sulit di hadapan Allah. Makanya jangan pernah kecilkan Allah. Begitu Nabi Ibrahim berkata hasbi Allah, lagi melayang dari lontaran menuju ke api unggun yang begitu besar dan panas, pastinya akan hangus. Beliau berkata hasbi Allah wa ni'mal wakil. Aku cukupkan Allah sebagai tempat aku mohon atas segalanya. Mohon pertolongan, mohon keselamatan, mohon perlindungan, mohon segalanya. Maka begitu Allah mendengar Khalilnya berserah diri di tengah kezaliman Raja Namrud, Allah turun ikut campur, karena kita mau berserah kepada Allah. Tapi pantas aja kita sulit keluar dari problem hidup, karena kita nggak pernah ngajak Allah, nggak pernah minta kepada Allah, nggak pernah mohon kepada Allah jalan keluar. Tapi lihat, begitu Allah ikut campur dalam urusan kita, api yang begitu besar yang harusnya membuat Nabi Ibrahim menjadi abu, Allah turun tangan, ya naru, hai api,
Kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Jadilah engkau sejuk dan selamatkanlah Ibrahim. Lihat Bu, sifat api apa dasarnya? Panas. Tapi begitu Allah turun, Nabi Ibrahim makhluk, api makhluk. Allah sang khalik. Harusnya yang tunduk itu makhluk atau khalik? Makhluk yang tunduk. Makhluk tunduk kepada sang khalik, kepada sang pencipta. Sang penciptanya ngomong, "Hei api, emang kan sifat dasar kamu panas, tapi saat ini karena kekasihku sedang dilempar ke dalam apimu yang panas itu, aku perintahkan kepadamu, ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim." Rubah sifatmu ya, yang tadi panas jadi sejuk, dan selamatkan Ibrahim. Itu perintah sang khalik kepada makhluk. Seketika api pun berubah. Coba bagaimana jadinya kalau kita yang dilempar? Enggak sempat nyebut emak lagi. Yang ada kita begitu api padam, Nabi Ibrahim cuma mengebaskan gamisnya dari abu kayu yang menempel pada bajunya. Kaget mereka. Kenapa? Bukan Nabi Ibrahim yang kuat, bukan Nabi Ibrahim yang enggak mempan dibakar api, tapi karena kuasa Allah lah yang mengaturnya. Kuasa Allah lah yang ikut campur dalam urusannya. Jadi sekali lagi, bab yakin dan tawakul pada sore hari ini mengajarkan kita, harusnya kita ini nggak usah pusing, cukup percaya kepada Allah dan serahkan semuanya kepada Allah. Tapi bukan tanpa usaha. Berserah diri itu artinya kita udah pasrah, kita kerjakan hasil semua urusan Allah. Itu ya Bu ya, paham Bu? Baik, insya Allah kita tandain sampai halaman 96 ya. An Abi Hurairah wallahu a'lam bishawab. Silakan Bu, sebelum saya tutup dengan doa, tapi sekarang udah jam 5:30 kurang 5. Kalau ada pertanyaan silahkan, kalau enggak kita langsung tutup dengan doa. Baik, nggak ada ya? Ya, kita angkat kedua tangan kita. Sebelumnya kita bacakan dulu Ummul Quran Surat Al-Fatihah, teriring orang-orang tua kita, guru-guru kita, waliman ahsana ilaina, bil khusus saudara-saudara kita yang ada di Aceh, yang ada di Sumatera Utara maupun Sumatera Barat, yang masih ya Bu ya, mereka belum bisa menempati rumah mereka karena lumpur yang terlalu tinggi. Kita doakan pokoknya Allah berikan mereka kekuatan iman, kekuatan Islam, kekuatan fisik dalam menerima musibah yang begitu berat ini. Mudah-mudahan ya kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. إلهي أنت الكريم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الملك ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح لنا
وأصلح ذرياتنا واهدهم إلى سبيل الرشاد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf atas segala khilaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hari ini.